إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya lah, atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas. Dan salah satu bentuk aktivitas kita yaitu hadir di dalam majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan aktivitas kita pada pagi hari ini tergolong dalam bentuk ibadah, taqarrub ilallah, dalam upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya sepantasnya kita senantiasa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan kepada diri kita sendiri. Dan sebaliknya, manakala sikap kita jauh dari sikap syukur, sikap kufur, mengingkari terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manakala sikap kufur nikmat tersebut ada di dalam diri hamba, maka sesungguhnya sikap itu akan membawa malapetaka. Sikap itu akan memberikan sesuatu yang terjelek bagi dia, bisa mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana disebutkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian
yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memaklumkan jika kalian bersyukur, maka pasti, sungguh pasti, niscaya kami akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Akan tetapi jika kalian kufur, mengingkari atas nikmat yang telah Allah berikan, maka sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amatlah keras. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan ayat ini akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan, akan mendatangkan nikmat demi nikmat yang terus menerus dengan adanya sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam barisan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Karena sesungguhnya hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur itu amatlah sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan amat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Ini sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya dari sekian banyak hamba-hamba Allah, hanya sedikit dari mereka yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya lah salah satu wujud syukur kita adalah senantiasa berupaya untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, yang tidak menyalahi ketentuan syariat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena wujud daripada syukur disebutkan oleh sebahagian ulama, yaitu yang pertama, wujud syukur itu diaplikasikan dalam wujud bil qalb, syukur dengan hati. Maknanya apa? Maknanya bahwasannya kita mengakui, meyakini bahwasannya nikmat yang ada pada diri kita itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan lantaran kepandaian kita, bukan karena kemahiran kita, bukan karena kita bisa melakukan sesuatu karena pengetahuan dan ilmu yang ada pada diri kita, tetapi semata-mata kita mengakui, meyakini bahwasannya nikmat yang kita terima adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mensyukuri dalam bentuk perbuatan hati adalah merupakan salah satu bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud kedua daripada syukur itu adalah bil lisan, mensyukuri dengan lisan kita, yaitu menyebut-nyebut tentang nikmat yang ada pada diri kita, bahwasanya nikmat ini adalah merupakan sesuatu yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita.
Menyebut-nyebut nikmat bukan dalam rangka untuk ujub, membanggakan diri. Bukan pula dalam rangka untuk bersikap takabur, menyombongkan diri atas semua apa yang ada pada diri kita. Tetapi menyebut-nyebut nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan lisan kita adalah dalam rangka untuk merenungkan, mentadaburi bahwasannya nikmat itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana dituntunkan oleh Syekh Saleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berdasarkan dalil 3 orang Bani Israel, yang salah satu dari ketiga tersebut adalah orang yang buta. Dan orang yang buta ini menyebutkan, ya dulu aku adalah orang yang buta, kemudian Allah mengembalikan penglihatanku. Kalimat-kalimat yang demikian ini menunjukkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengembalikan pulihnya penglihatan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah salah satu bentuk menyebut nikmat secara lisan. Dan bisa pula dengan menyebut banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Dan wujud ketiga daripada sikap syukur, yaitu bil jawarih, dengan anggota tubuh kita, menyalurkan segenap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk sesuatu yang bermanfaat bagi umat, bagi kaum muslimin, bagi kejayaan Islam itu sendiri. Seseorang yang diberi ilmu, maka mewujudkan mewujudkan syukur dalam bentuk anggota tubuh, yaitu hendaknya dia mengamalkan ilmu tersebut, mengajarkannya, mendakwahkannya dari ilmu yang telah dia miliki. Seseorang yang diberi kesehatan, maka mewujudkan syukur dalam bentuk anggota tubuh, yaitu dia menggunakan segenap kemampuan, segenap anggota tubuh yang ada pada dirinya, digunakan untuk hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki yang ada pada diri dia tidak digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan yang ada pada dirinya tidak digunakan untuk mengambil sesuatu yang haram. Mata, lisan, telinga, dan seluruh anggota tubuh lainnya, semuanya digunakan untuk sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manakala seseorang mensyukuri atas kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang diberi kekayaan demikian pula menyalurkan kekayaan itu untuk fisabilillah, bukan kemudian digunakan untuk hal-hal yang akan memberikan mudarat kepada manusia ataupun kepada agama. Maka ini adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk daripada wujud syukur, kita diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa anak-anak kita. Maka wujud syukur kita dengan hadirnya anak di tengah kehidupan keluarga, maka anak itu dijaga,
kefitrahannya oleh kita sebagai orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir ke muka bumi ini, dia dalam keadaan fitrah. Para ulama menyebutkan dalam keadaan fitrah maksudnya dalam keadaan dia sudah berislam. Sebahagian ulama lagi menyebutkan bahwasanya dalam keadaan fitrah artinya dalam keadaan bertauhid. Maka setiap anak yang lahir dia dalam keadaan bertauhid atau dalam keadaan berislam. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah, kata Nabi SAW, yang akan menjadikan anak tersebut menjadi Majusi kah, menjadi Yahudi kah, menjadi Nasrani kah, menjadi Majusi kah. Artinya kita sebagai orang tua diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengawal, menjaga fitrah anak yang lahir di tengah-tengah kita ini, sehingga sampai akhir hayat fitrah itu tetap terjaga. Tidak kemudian anak-anak kita setelah beranjak remaja dewasa kemudian menjadi manusia-manusia yang KTP-nya Muslim, tetapi perilakunya perilaku Yahudi. Menjadi anak-anak yang lisannya mengaku sebagai seorang yang beragama Islam, tetapi tutur katanya, perbuatannya tidak lebih daripada apa yang dilakukan oleh kaum Nasrani atau Majusi, para penyembah api. Wal'iyadu billah. Semua ini manakala terjadi itu akibat, salah satu sebab adalah kelalaian kita sebagai orang tua yang tidak mengawal fitrah anak tersebut untuk kemudian terjaga. Dan fitrah ini akan terus diserang dari berbagai sisi. Manakala kita mendidik anak-anak kita dengan tanpa agama, itu artinya sama dengan membiarkan anak kita hidup tanpa benteng, tanpa pertahanan. Padahal kita tahu zaman sekarang teknologi sedemikian dahsyatnya, gempuran demi gempuran budaya kekufuran itu sedemikian keras. Kalau kita sebagai orang tua lalai atau tidak memperhatikan dengan seksama apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, maka sesungguhnya ini akan menjadikan bencana, akan menjadikan malapetaka bagi kehidupan keluarga tersebut. Bagaimana mungkin anak-anak kita hidup dalam keseharian, misalnya masuk sekolah, pelajaran agama hanya berapa jam? Pelajaran agama di sekolah itu hanya bentuk suplemen.
bentuk suplemen saja, pelengkap. Sepekan paling 2 jam, 4 jam. Sementara keluar dari sekolah, keluar dari pelajaran agama, berbagai virus, berbagai budaya kufur, berbagai budaya sekuler masuk. Kalau anak-anak tanpa filter, tanpa benteng, ini akan mudah kemudian dicerna, dan kemudian sadar ataupun tidak sadar anak akan memiliki sifat perilaku yang sebagaimana digambarkan tadi. Sifat perilaku Yahudi kan? Sifat perilaku Nasrani kan? Atau sifat perilaku Majusi? Sadar ataupun tidak sadar, banyak di antara anak-anak kaum muslimin hidup dengan gaya punk di jalan-jalan. Padahal kalau ditanya agamanya apa? Islam. Kenapa sampai demikian? Rambut dikeliwir, telinga dikasih anting-anting, hidung ditindik. Dari mana ini? Kalau ditanya apa agamanya? Islam. Kenapa mereka sampai bisa demikian? Itu tadi, benteng pertahanan lemah, sementara arus gempuran budaya, syahwat dan syubhat demikian kencang menerpa mereka. Akibatnya, sikap perilaku mereka pun berubah. Bahkan kalau ada orang yang menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih daripada itu mereka mengejek. Ada orang yang pakai lihya, pakai jenggot, dikatakannya wah ini seperti kambing, wa'iyadzubillah. Ada dia seorang muslim, teganya dia melecehkan, istihza kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang mencoba menjalankan sunnah, pakaian di atas mata kaki. Wah, kita lewat, awas ada orang kebanjiran. Istihza kepada apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka sampai demikian? Sebab kalau kita tanya siapa mereka, anak-anak kaum muslimin, mereka tidak mengerti agama. Mereka adalah orang-orang yang sedemikian tidak peduli kepada agama. Siapa yang salah kalau demikian? Pasti ada sesuatu dari sistem pendidikan yang selama ini diberikan kepada mereka. Ada sesuatu yang harus dikoreksi. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini baru dari satu sisi. Anak-anak kita yang tadinya baik, setelah berkenalan dengan teknologi, entah dengan internet kah, terutama internet, bisa juga menjadi celah untuk kemudian masuknya budaya-budaya kekufuran itu ke dalam benak anak-anak kaum muslimin. Dengan internet, anak-anak bisa mengglobal, keliling dunia bisa. Tanpa terasa dibius ke alam maya untuk kemudian melihat sesuatu yang itu dilarang oleh syariat. Yang awalnya si anak itu sendiri mungkin tidak bermaksud untuk melanggar syariat, tetapi karena sistem teknologi yang ada, sehingga kemudian lama-kelamaan dia terjerumus. Kenapa demikian? Salah satu sebab benteng agama dia tidak kokoh. Sementara dia bermain di dalam arus teknologi. Anak-anak kita kan sekarang mudah sekali. Mau lihat kota Jakarta, tinggal tanya ke Mbah Google, tulis kata kuncinya Jakarta, keluar kalimat Jakarta. Mudah.
Nanti ada Jakarta di waktu pagi hari, Jakarta di waktu malam hari, Jakarta undercover dan seterusnya. Nah kalau semua kata Jakarta ini keluar, semuanya diklik, ada sesuatu yang dilarang untuk dilihat. Nah, kalau anak-anak remaja begitu klik ternyata Jakarta di malam hari, kehidupan Jakarta di malam hari, Jakarta remang-remang. Wah ini, kok gambar Jakarta gambarnya seperti ini? Wanita. Sudah mulai pornografi masuk. Awalnya tidak sengaja, tidak bermaksud ke arah sana, tetapi dengan teknologi yang ada, anak kemudian secara bertahap, secara sistematis, teknologi yang ada terus mengarahkan ke sana. Di satu sisi anak tidak memiliki benteng yang kokoh untuk memfilter, menyeleksi, memilah, menyaring mana yang harus dia baca, mana yang harus dia lihat, dan mana yang harus dia singkirkan. Maka tidak heran kemudian anak-anak sekarang, terkhusus di kota-kota besar, anak SD tingkat kematangan seksualnya sudah melebihi dari usianya. Apalagi untuk masalah dunia maya ini, cukup dari kedua tangan mereka. Melalui apa? HP. Hasil survei di Jakarta, anak-anak usia kelas 5, kelas 6 SD itu tingkat kematangan sosialnya melebihi dari usianya. Dia sudah paham tentang masalah hubungan suami istri, dia sudah paham tentang masalah-masalah yang seperti itu. Luar biasa. Kalau bapak-bapak dulu kan tidak ada seperti itu. Jangankan untuk melihat seperti itu, tingkat malunya masih besar. Mau melamar meminang anak gadis saja masih malu-malu. Kalau sekarang bukan malu-malu lagi, justru kalau tidak punya pasangan malu. Kalau tidak punya teman kencan justru malu. Dianggapnya apa? Laki-laki? Laki-laki yang tidak punya greget kepada lawan jenis. Malu. Anak-anak remaja sekarang. Nah, orang tuanya pun malah membolehkan. Ya sudahlah, namanya juga remaja. Ya ini. Waliyahulillah, semakin hari semakin jauh dari nilai-nilai Islam. Mau dikemanakan generasi muda kita? Mau dikemanakan anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin? Kita sebagai orang tua harusnya merasa prihatin melihat anak-anak kaum muslimin seperti itu. Masjid-masjid kita lihat yang jamaah sholat ya sudah mendekati usia maghrib, sudah sepuh-sepuh. Di mana anak-anak mudanya? Di mana mereka? Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Salah satu sebab adalah mungkin yang perlu kita arahkan kritik tersebut kepada sistem pendidikan yang ada pada sekarang ini. Kalau pendidikan sudah bisa membuat mobil sendiri, hebat nih sekolah. Meskipun akhlak murid-muridnya hancur-hancuran, narkoba dan segala macamnya di sana. Jadi tingkat sesuatu dikatakan bagus, hebat, manakala unsur-unsur keduniaan ini menonjol. Tapi kalau anak-anak sekolahnya sopan santun, berakhlak mulia, ini tidak menjadi kategori sekolah favorit.
sekolah favorit itu bukan seperti itu. Sekolah favorit itu yang nilai-nilainya tinggi. Meskipun entah nilainya dari menyontek kan. Karena sebagian siswa kadang-kadang punya prinsip posisi menentukan prestasi. Kalau duduk waktu ujian dekat yang meter, menentukan prestasi. Tidak punya akhlak. Ini adalah sesuatu yang memprihatinkan kita. Yang dikejar adalah nilai kuantitas, bukan kualitas. Dari segi akhlaknya kan, dari segi akidahnya kan, dari segi pemahaman agama, sehingga anak-anak berlomba-lomba untuk mengejar nilai. Ujian negara pun diusahakan sampai di sebuah SMA swasta, SMA Islam di Yogyakarta itu. Ketika ujian negara kemarin ini, itu sampai mendatangkan alat detektor untuk memeriksa apakah anak bawa HP atau tidak. Subhanallah. Kenapa demikian? Itu menunjukkan ketidakpercayaan guru kepada muridnya. Kalau percaya, nggak usah pakai diperiksa-periksa. Anak-anak saya anak-anak baik, jujur. Mengerjakan soal pun kalau tidak bisa, ya dikatakan tidak bisa. Wallahu a'lam. Karena wallahu a'lam itu nisful ilm, setengah daripada ilmu. Tapi kan tidak anak-anak sekarang. Tidak bisa, ya diusahakan supaya bisa. Makanya di sensor HP itu sampai diperiksa pakai alat deteksi logam. Mau masuk ke sekolah diperiksa. Dan itu terjadi di sekolah yang berlabelkan Islam. Sebenarnya ini cermin kan, cermin. Kenapa kau sampai diperiksa begitu? Berarti ada sesuatu. Yang sesuatu ini tidak ingin terjadi. Subhanallah. Demikianlah sistem pendidikan kita. Karena yang akan dilahirkan adalah manusia-manusia yang hanya mengejar kepada hal-hal yang sifatnya keduniaan. Sementara yang ukhrawi cukup 2 jam saja sepekan. Jelas kurang. Kalau kita, fisik kita sakit, tanggap tidak kita? Cepat bertindak atau tidak? Cepat bertindak. Flu saja, sedikit flu, sedikit pusing, kita tanya kepada ahlinya, ke dokter, obatnya apa dok? Tapi manakala rohani kita sakit, sedikit sekali orang yang sadar kalau diri rohani dirinya sakit. Ya tidak segera mendatangi orang yang ahlinya untuk kemudian mengobati rohani, mengobati hatinya yang sakit. Apa hati yang sakit itu? Ya di antara penyakit hati adanya hasad. Kan jarang. Si fulan punya ini, awas, saya pun bisa punya. Hasad. Kalau rasa nanti hasad. Dan sedikit sekali orang yang menyadari kalau dirinya, hatinya itu sedang sakit dengan penyakit hasad itu. Atau penyakit yang lainnya, takabur, sombong. Masya Allah, kamu rumahnya bagus sekali. Aku kok. Siapa dulu aku? Itu tingkat-tingkat ujub, kesombongan. Dan tidak menyadari kalau itu adalah penyakit. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sedemikian memprihatinkan keadaan pendidikan anak-anak kita. Kita menyadari bahwasanya ada juga mereka yang baik, tetapi umumnya mereka yang baik sangat ditopang dari keadaan keluarganya, ayah ibunya,
harmonis. Di sekolahannya pun diperhatikan kegiatan-kegiatan agama. Sekarang ini kan orang mau belajar agama penuh kekhawatiran. Yang lebih parah lagi sikap seperti ini. Ada semacam trauma, ketakutan. Begitu anaknya berubah, anak saya kok berjenggot sekarang. Begitu anaknya berubah berpakaian, kok pakaiannya di atas mata kaki. Oh, anak saya kok begini? Aliran apa lagi nih? Sudah. Sekarang orang belajar Islam itu penuh diliputi oleh was-was dan curiga. Ya subhanallah. Beginilah keadaan kaum muslimin sekarang ini. Mau belajar agamanya saja itu dicurigai dulu. Mau belajar agama saja itu ada perasaan-perasaan takut. Apalagi mungkin anak putrinya yang tadinya kerudungnya biasa tiba-tiba kerudungnya besar. Wah, apa lagi ini? Apalagi kalau sampai pakai cadar. Wah, ini jangan-jangan teroris. Wah, sudah. Agama senantiasa diidentikan dengan terorisme. Padahal kan tidak semua yang memakai cadar, tidak semua yang berjenggot, tidak semua mengikuti gerakan-gerakan yang dilarang tersebut. Justru ada di antara mereka mempelajari agama yang seperti ini betul-betul karena ingin tafaqquh fid din, faham, memahami agama berdasarkan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak perlu kemudian mencurigai. Tanya saja ustaznya siapa, rumahnya di mana, kan bisa dikomunikasikan dengan baik. Yang diajarkan kitabnya apa, kan jelas. Jelas biasanya. Pengajian-pengajian, majelis ta'lim yang bertanggung jawab itu jelas. Kitab yang dipelajarinya itu apa, jelas. Apalagi sekarang ada isu, wah ini kalau sudah pakai cadar Wahabi. Wahabi itu apa? Nggak tahu. Penisbatan terhadap Wahabi itu sendiri keliru. Karena yang menyebarkan pemahaman yang kata orang disebut Wahabi itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena penamaan ini berasal dari para kolonial, dari Inggris, orang-orang Inggris, maka yang disebut belakangnya Syekh Muhammad, ayahnya dari Syekh Muhammad ini, yaitu Abdul Wahab, maka dikatakan Wahabi. Yang dipegang ajarannya kan, yang dipegang nasihat-nasihatnya kan bukan dari ayahnya, tapi dari Syekh Muhammad. Harusnya bukan Wahabi, Muhammadi. Harusnya itu. Kalau Wahabi berarti yang menyebarkannya adalah Abdul Wahab. Siapa Abdul Wahab? Ayahnya Syekh Muhammad. Keliru penisbatannya, penyebutannya. Maka kalau dikatakan kamu Wahabi, bukan. Ya memang bukan. Karena yang kita pegang ajarannya, nasihatnya adalah Syekh Muhammadnya ini. Bukan ayahnya yang mengajarkan kitab-kitab yang disodorkan itu. Ini karena penamaan dari penjajah Inggris untuk menjelekkan nama Islam. Dan sebagian kaum muslimin menggunakan ini untuk menghantam saudaranya. Ini satu hal yang tidak baik. Satu hal yang tidak baik. Maka ketika anak-anak kita belajar agama, dukunglah. Selama memang ustaznya jelas, pondok pesantrennya jelas, kitab yang diajarkannya juga jelas,
mengajarkan tentang Al-Quran was sunnah sesuai dengan apa yang dulu diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, maka jangan takut. Insya Allah bagus. Lanjutkan terus nak. Ayahmu, ibumu mendukung di belakang. Bila perlu ayah ibumu nanti besok ngaji juga kepada ustadzmu itu. Nah, begitu. Berikan dukungan. Karena kalau anak tanpa belajar agama, bahaya untuk menghadapi situasi-situasi yang semakin luar biasa ke depan. Ini pentingnya bekal agama. Oleh karena itulah, kita sebagai orang tua hendaknya mendidik anak itu didasari dengan penuh keikhlasan. Semata-mata mendidik mereka adalah dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tiadalah aku perintahkan kepada kalian kecuali untuk beribadah dengan mengikhlaskan agama itu hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendidik anak dasari dengan keikhlasan. Semata-mata ini adalah kewajiban yang diamanahkan kepada kita sebagai orang tua untuk mendidik mereka. Dan hak mereka pula untuk mendapatkan pengajaran agama. Hak mereka untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama. Manakala kita sebagai orang tua tidak mampu memberikan pengajaran kepada anak didik, kepada anak-anak kita, maka antarkan anak mereka ke tempat yang baik untuk mempelajari agama. Jangan kemudian seperti sebagian kaum muslimin sekarang, sedemikian kuat semangatnya agar anak maju dalam pendidikan. Pendidikan apa? Kalau mau bahasa Inggris sampai kursus. Mau lulus di perguruan tinggi, ikut bimbel. Ketika bolos, ditanya, kamu kok nggak ikut bimbel sore ini? Perhatiannya sedemikian besar. Tapi ketika masalah agama pada diri anak, apakah ada perhatian yang sama? Kamu sudah sholat belum? Kamu sudah baca Al-Quran belum? Ataupun kalau belum bisa baca Al-Quran, pernahkah kita memberikan porsi pendidikan sebagaimana mereka bisa kursus bahasa Inggris, mereka bisa ikut bimbel? Begitu juga apakah ketika anak kita belum bisa membaca Al-Quran, kemudian kita dorong dia untuk bisa membaca Al-Quran, entah kursus, entah memanggilkan guru privat. Pernahkah kita seperti itu sikap kita? Kalau belum, berarti sikap kita masih timpang. Pendidikan kita masih berat kepada hal-hal yang sifatnya dunia. Kalau untuk beli buku ini, buku pelajaran, berapapun diberi. Tapi manakala anak ingin mendapatkan buku bacaan-bacaan Islam, sudah jangan banyak-banyak. Anggarannya menipis. Ya subhanallah, untuk belajar agama anggaran dibatasi. Padahal kalau anak itu menjadi anak yang saleh, siapa yang bahagia? Siapa yang bahagia? Kita sebagai orang tua. Meskipun mungkin anak kita gak punya gelar, tapi ketika kita sebagai orang tua sakit, dia menunggu kita, dia merawat kita. Bahagia rasanya hati. Meskipun anak kita gak punya gelar, tapi meskipun anak kita gelarnya profesor, doktor, terus berantai sampai ujungnya mungkin ALN. Gelarnya berderet
Tapi ketika orang tuanya sudah sepuh, jangankan diajak ke rumahnya, malah suruh dibiarkan. Orang tua, bapak tinggal saja di kampung, nanti saya tugaskan orang untuk merawat bapak. Ya subhanallah. Atau bapak nanti ikut saja, saya nanti tak titipkan di panti jompo. Demikiankah bakti seorang anak kepada orang tuanya? Dan ini banyak terjadi. Tidak mau sudah merawat orang tuanya sendiri. Sudah lebih bagus titipkan ke panti jompo, bayar berapa per bulannya, selesai. Inikah model seperti inikah yang didambakan oleh orang tua? Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, manakala kita tidak membentengi anak-anak kita, membekali anak-anak kita dengan agama, maka ini yang akan menjadikan malapetaka. Yang akan menuai hasil itu adalah diri kita. Orang tuanya sakit, tidak ada perhatian. Orang tuanya meninggal dunia, tidak bisa menyolatkan jenazah. Lah kenapa tidak bisa? Saya tidak bisa baca doanya. Siapa yang salah ini? Untuk orang tuanya saja sampai tidak bisa untuk mendoakan seperti ini. Siapa yang salah? Maka ini adalah untuk koreksi kita, bahwasannya pendidikan agama itu penting untuk anak-anak kita. Karena anak adalah investasi bagi kita, modal. Ketika kita sudah meninggal dunia, anak yang soleh, yang terus mendoakan orang tuanya, itulah yang terus mengirim doa untuk kita. Sampai di dalam sebuah hadis yang sahih digambarkan kedudukan orang tuanya di akhirat, di jannah itu bergeser ke derajat yang tinggi. Kemudian orang tuanya bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Mengapa saya seperti ini?" Ditinggikan derajatnya. Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Karena anakmu yang senantiasa memohonkan ampun untukmu." Ini anak yang soleh, anak yang soleh. Dan itu semua buah dari keikhlasan kita mendidik anak-anak kita. Maka ketika ayat dalam surat Al-Mulk ayat kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Diperdengarkan, maka berkata Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, yang dimaksud dengan ayat dari surat Al-Mulk ayat kedua itu, Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Maka kata Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, yang terbaik amalnya huwa akhlasul amal wa aswabuh, yaitu orang yang beramal dengan didasari oleh keikhlasan dan oleh mutaba'ah, ittiba kepada tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qalu, ditanyakan kepada Fudail Ibnu Iyad, "Ya Aba Ali, ya Aba Ali, wahai Abu Ali." Maksudnya adalah Al-Fudail Ibnu Iyad. Ma akhlasuhu wa aswabuh. Apakah yang dimaksud dengan keikhlasan? Yang paling ikhlas
dan paling benar itu? Qala, maka jawab Fudail ibn Iyad rahimahullah, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amal itu apabila dilakukan dengan ikhlas, lam yakun shawaban, tetapi tidak diiringi dengan amal tersebut mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi. Ikhlas, dia melakukan amal tersebut ikhlas, tetapi kaifiahnya, caranya, bentuk amalnya itu tidak ada di dalam, tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, tapi dia kerjakan, lam yuqbal, maka amalnya tidak diterima. Hanya modal ikhlas saja, sementara amal itu tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, tidak diterima amal tersebut. Wa idza kana shawaban, dan ada pula orang yang beramal mengikuti tuntunan, walam yakun khalisan, akan tetapi dia beramal niatnya dalam rangka karena manusia, tidak ikhlas niatnya, lam yuqbal, maka amal itu pun tidak diterima. Dia sholat, gerakannya sesuai dengan tuntunan Nabi, bacaannya sesuai tuntunan Nabi, tapi niat yang tertanam ketika dia sholat, niatnya karena saya dipaksa atasan saya, niatnya karena dalam rangka, oh ini mertua saya datang, niatnya karena ingin dilihat oleh orang lain, lam yuqbal, maka amal ini pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yakuna khalisan shawaban, sampai amal itu didasari oleh keikhlasan dan didasari oleh mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fal khalisu ayyakuna lillah, maka seorang yang ikhlas hendaklah dia menjadikan amalnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassawabu ayyakuna ala sunnati, dan dia beramal secara benar, maksudnya adalah beramal di atas tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika seseorang beramal seperti ini, mudah-mudahan amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dilandasi oleh keikhlasan dan amal tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang penting perlu diperhatikan di dalam pendidikan anak-anak kita, sebagaimana dicontohkan pendidikan itu oleh para anbiya. Para anbiya sedemikian besar perhatiannya kepada anak-anak. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menyeru anaknya, ya bunai, irkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai anakku, marilah naik ke kapal dan janganlah kalian bersama orang-orang kafir. Lihat perhatian Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, perhatian kepada anak dalam posisi yang genting seperti itu, masih memperhatikan anaknya. Padahal beliau juga, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, juga mengurus umat, tapi dia tidak melupakan anaknya. Diingatkan anaknya, wala takum ma'al kafirin, jangan kau berserta orang-orang yang kafir. Ini menjadi iktibar bagi kita, pelajaran bagi kita. Kita bisa mengambil hikmahnya dari apa yang diserukan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada anaknya. Jangan kalian bersama orang-orang kafir. Maknanya seperti itulah anak kita. Jangan biarkan mereka, anak-anak kita, bergaul dengan orang-orang kafir. Karena yang namanya teman pergaulan saling mempengaruhi. Kalau anak kita tidak kuat bentengnya, bisa nilai-nilai kekafiran itu masuk.
teman dekatnya orang kafir, pas tanggal 25 Desember Natalan, dia ikut. Kan begitu? Dia ikut. Minimalnya mengucapkan bahaya. Ini sudah menyangkut akidah. Ini sudah menyangkut i'tiqad, keyakinan sebagai seorang muslim. Tapi karena berteman dengan orang-orang kafir, akhirnya terbawa. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Kedua orang tuanya lah yang akan mengarahkan, menjadikan anak tersebut Yahudi kah, Nasrani kah, atau Majusi. Dan Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam telah memberikan pelajaran. Dan sedemikian besar Nabi Nuh perhatiannya kepada anaknya, sampai ketika anaknya tenggelam pun, sudah tenggelam, sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inna bani min ahli. Wahai Rabbku, sesungguhnya anak itu adalah bagian dari keluarga. Perhatian sedemikian besar kepada anak. Dalam keadaan anaknya sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang ayah masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya bisa digolongkan ke dalam keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan laisa min ahli. Dia bukan bagian dari keluargamu. Karena apa? Orang kafir. Syahid daripada kisah ini perhatian Nabi Nuh sebagai seorang ayah terhadap anaknya. Dan itu pula yang semestinya ada pada diri kita. Kalau anak kita sendirian di kamar main HP, HP-nya yang kita tahu itu bisa mengakses dunia luar, seringlah kita tanya, nah, buka apa yang di HP-nya? Apa saja yang telah kau gunakan hari ini? Apa saja HP ini digunakan untuk apa saja hari ini? Tanyalah sebagai bentuk perhatian kita. Tanyalah kepada anak kita ketika seharian tidak pulang, dari mana saja nak? Dengan siapa kamu pergi? Itu bentuk-bentuk perhatian kita. Maka ini salah satu dari contoh. Demikian juga dicontohkan oleh Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam, bagaimana Nabi Ya'qub memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 133 Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan melalui firman-Nya ketika Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam mendekati kematian. Am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Tidakkah kalian saksikan ketika kematian mendekati Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam, id qala li banihi, kemudian Nabi Ya'qub bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah nanti setelah aku meninggal dunia? Bayangkan, dalam keadaan mau meninggal dunia ini masih nanya kepada anaknya, masih memberi perhatian kepada anaknya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Maka anaknya kemudian menjawab, kami akan menyembah ilahmu Allah Subhanahu wa ta'ala, ilah abaik,
yaitu Tuhan dari nenek moyang kita, nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, sebagai ilah yang satu. Artinya tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami adalah termasuk orang-orang yang berserah diri. Dalam keadaan hendak meninggal dunia, Nabi Yakub masih memperhatikan anak-anaknya, masih mempertanyakan bagaimana akidahnya. Akidahnya seperti apa? Sedemikian besar perhatian para nabi. Demikian juga contoh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anakku dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam doa-doanya senantiasa menyertakan anak, agar anaknya diberi keselamatan. Ini menunjukkan perhatian kepada anak. Dalam doa pun diperuntukkan untuk anak-anaknya. Lihatlah sedemikian besar perhatian para anbiya kepada anak-anak mereka. Dan tentu semua itu perhatiannya adalah kepada agamanya, keselamatan agama anak itu sendiri. Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan anaknya, jangan kamu bersama orang-orang kafir. Kenapa? Menyangkut keselamatan agama. Nabi Yakub bertanya, apa yang akan kalian sembah nanti? Anak-anaknya menjawab, akan menyembah Allah yang Esa. Menyangkut masalah agama. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mendoakan anaknya agar tidak menyembah berhala, menyangkut keselamatan agamanya. Semua perhatiannya adalah agamanya. Tapi orang tua sekarang kan bukan itu yang diperhatikan. Kamu punya ijazah apa, mau kerja apa, mau makan apa nanti? Kan begitu. Masalah agama, ya nanti. Nomor urut kesekian. Tidak diperhatikan. Tempat kerjanya tempat kerja yang maksiat pun, ya sudah biar saja. Alhamdulillah. Yang demikian ini menunjukkan kepedulian kita terhadap agama anak kita sangat rendah sekali. Tidak diperhatikan. Apakah anak kita bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar? Tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan apakah anak kita sholat 5 waktu terus menerus, disiplin sholatnya ataukah tidak. Tidak diperhatikan. Tidak pernah ditanya sudah sholat atau belum. Tidak diperhatikan apakah anak kita bergaul dengan teman-temannya yang baik ataukah tidak. Tidak perhatikan. Alasannya ya sudah bergaul dengan siapa saja. Bukan dengan siapa saja. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam saja melarang anaknya bergaul dengan orang-orang kafir. Kenapa? Karena menyangkut keselamatan agama. Inilah yang terkadang tidak terbetik di dalam pikiran kita. Yang kita perhatikan bagaimana anak kita berhasil, punya titel, punya jabatan, karirnya bagus, punya rumah, punya kendaraan. Kalau sudah seperti itu, anak saya sudah jadi orang. Yang sebelumnya, karena kalau sudah punya jabatan, sudah punya titel, punya rumah, punya mobil, punya apa segala macam, dikatakannya anak saya sudah jadi orang. Nah sebelumnya, titik pandangnya hanya sebatas keduniaan. Tidak pernah ditanya dari mana itu,
Apakah dapat bocoran? Kalau hitung-hitung kan gajinya segini, kok bisa macam-macam ya? Kalau anak kita belajar agama baik, jujur itu, kita nggak perlu lagi bertanya. Insya Allah anak saya tidak melakukan sesuatu yang tidak benar, nggak mungkin. Insya Allah halal. Tapi kalau anak kita tidak pernah belajar agama, bergaulnya pun dengan orang-orang serampangan, apa kemudian kita tidak menyaksikan? Jangan-jangan ini, jangan-jangan. Maka penting sekali agama. Penting sekali agama. Karena sesungguhnya agama itu menjadi fondasi, bekal, benteng bagi kehidupan berikutnya. Dan lebih daripada itu, agama yang benar yang dia anut akan membawa kehidupan di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendidik anak-anak kita ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan bekal-bekal agama yang kita berikan kepada anak-anak kita itu bisa menjadi benteng bagi dia, dan selain itu bisa menjadi anak yang soleh yang kemudian mendoakan orang tuanya. Karena nanti ada sistem tanya jawab, maka untuk materi saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan nanti bisa tergali melalui diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu untuk pembahasan materi. Segala kekurangan dan keterbatasan yang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk karena datang ke sekolah yang menarik perhatian tentang kajian pada pagi hari ini tentang pendidikan. Kalau kita lihat terjadinya degradasi moral terhadap bangsa ataupun anak kita di Indonesia ini sudah sangat menyedihkan. Kalau kita lihat bagaimana antrian untuk menonton konser yang datangnya dari Korea Selatan itu bermalam di tempat sana. Ini kalau kita lihat sebagai sama-sama dan mahal bayarnya dan sebagainya. Kita jadikan semua masalah. Satu hal yang kali baik, keinginan kita orang tua, kalau anak kita berhasil lulus dengan baik, itu jarang orang tuanya itu menyekolahkan anak ke pesantren, itu bedanya. Tapi kalau anaknya anjlok, jatuh, ataupun nilainya yang sangat rendah, ada perbuatan itu baru pesantren, atau nakalnya bukan main, baru pesantren. Ini salah satu barangkali apa yang terjadi di terhadap umat Islam pada saat ini. Satu hal barangkali saja, karena barangkali orang tua kita sekarang banyak mengejar nilai dunia, bukan nilai akhirat. Saya minta saja bagaimana ketika anak kita pintar, cerdas, kadang-kadang anak kita ini terpengaruh dengan kawan-kawannya, pasti mau ke sekolah negeri, itu salah satu tujuan. Sekarang bagaimana kalau kita bersifat anak kita harus kita montorkan pesantren, atau kalau tidak mau sama sekali biarlah mereka di SMA ataupun di negeri. Tapi bagaimana solusinya memberikan kepentingan kepada mereka? Karena biasanya mereka sudah kita berikan ajaran pendidikan di rumah, tapi pengaruh ini yang tidak bisa. Apalagi nanti anak kita yang sudah SMA itu berat sekali. Kalau kemudian berat ini dan bahkan jadi musuh di dunia dan di rumah musuh. Ini sangat menyenangkan terhadap anak kita. Itu saja Pak, saja Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mengarahkan tentang olahraga. Olahraga itu katanya membaca Quran terus malam sampai matanya cukup. Yang kami tanyakan gimana kalian pokok kaum olahraga atau ada sampai masalah. Dan pertanyaan berikutnya, Nabi itu kan sholat adalah bulan kata beliau. Nah, untuk kita ini bagaimana? Apakah perintah agama? Apakah takut dikatakan nanti bersama-sama Firaun? Atau yang bagaimana terkait kalau tentang perintah agama tentang sholat itu? Apakah memang kita perintah agama takut masuk neraka? Saya bagaimana? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, tanya beberapa. Yang pertama adalah bagaimana melayani pendidikan anak ketika masih balita. Karena kan kita tahu kalau anak yang itu banyak banget film-film kartun yang notabene merupakan produksi orang asing. Yang kedua, terus bagaimana cara melarikan anak-anak yang sudah terlanjur gemar kepada kebiasaan-kebiasaan di luar Islam. Yang ketiga, sehubungan dengan dua kalimat doakan yang soleh, bagaimana dengan status misalnya anak tersebut lahir dan dari kecil dibesarkan oleh neneknya atau kakeknya, kemudian dia ingin mendoakan orang tuanya yang sudah tidak ada, dan bagaimana status doanya dia kepada kakeknya atau neneknya, termasuk kalau misalnya ada yang anak angkat. Itu aja, terima kasih. Jazakumullah khairan atas beberapa pertanyaannya dan mudah-mudahan mencukupi waktunya untuk menjawab. Yang pertanyaan pertama tentang anak-anak yang cerdas, unggul. Ketika anak-anak cerdas unggul kok tidak dimasukkan ke pesantren, tapi kalau yang anak yang lelap, IQ-nya ya pas-pasan atau bahkan di bawah, ini baru dimasukkan ke pesantren. Atau ketika anak itu baik, ya, masukkan ke sekolah-sekolah favorit. Tapi begitu anak itu nakal, masukkan ke pesantren. Pesantren sepertinya bengkel saja. Inilah salah satu bentuk tingkat rendahnya kesadaran kaum muslimin terhadap pondok pesantren. Kadang kita mengatakan, untuk apa ke pesantren? Anak kita harusnya disekolahkan di tempat yang maju. Kalau kaum muslimin berpikir caranya seperti itu, kenapa kita berpikir bagaimana kita memajukan pesantren supaya bisa mengalahkan sekolah-sekolah favorit itu? Kita kan kadang memiliki standar ganda. Kalau anak kita masuk ke sekolah favorit, biaya berapapun dimasukkan. Tapi di satu sisi kita meremehkan pesantren. Untuk pesantren, kita masukkan anak kita seirit mungkin. Bila perlu, kita minta keringanan biaya, gratis bahkan. Demikiankah cara berpikir kita? Padahal kalau kita menilik sejarah yang namanya pondok pesantren, itu justru melahirkan manusia-manusia unggul. Kan orang kadang, nanti kalau masuk pesantren gimana? Tidak punya pekerjaan yang baik. Sekarang coba lihat di Departemen Tenaga Kerja, ya di Banjarmasin lah, yang antri kerja ada tidak dari pondok pesantren? Tolong dilihat, semuanya rata-rata yang tadi lulusan S1, entah ini. Cara orang pondok pesantren kemudian ngantri untuk minta pekerjaan. Saya pernah berdiskusi dengan salah seorang pegawai Pertamina.
Dia bertanya, saya punya anak, saya mau masukkan anak saya ke pesantren, tapi nanti bagaimana dia bekerja? Titik acuannya dunia. Baiklah, saya akan menjelaskan dengan cara berpikir Anda. Yang titik acuannya adalah pekerjaan. Begini saja, Anda pegawai Pertamina, punya dana, punya kelebihan rezeki, tabung itu. Mulai sekarang tabung. Masukkan anak Anda ke pesantren. Taruhlah pesantren yang tidak ada kaitannya, tidak ada ijazahnya sama sekali. Lulus pun tidak dapat ijazah misalnya. Kita bikin yang ekstrim seperti itu. Karena titik acuannya apa? Pekerjaan, kan begitu. Ekstrim sudah, pesantren ini tidak memberikan ijazah apapun. Anda orang tua punya kelebihan rezeki, kumpulkan. Masukkan anak Anda ke pesantren. Setelah pandai bahasa Arab, setelah pandai, sekolahkan. Atau suruh dia belajar ke ulama. Dan Anda terus menabung. Sampai anak Anda cukup secara keilmuan. Beramal dengan amal yang baik. Menjadi seorang yang alim. Ketika anak Anda belajar, mulai sekarang cicil beli tanah, lahan. Ada rezeki lagi, siapkan bangunannya. Anak Anda selesai belajar dari ulama di Timur Tengah, pulang ke sini sudah siap. Nah, ini garap pesantrennya. Sekarang tanya kepada Anda, ketika anak Anda diberi pesantren itu, apakah anak Anda sendirian saja mengelola? Tidak. Pasti akan menarik yang lain. Untuk pakbolnya, untuk yang mengurus administrasinya, untuk yang mengurus segala macam pesantren dan lain sebagainya. Berarti anak Anda membuka peluang kerja atau tidak? Membuka peluang kerja. Berarti anak Anda lebih bagus daripada Anda. Karena Anda punya ijazah tapi minta kerja. Pasti ada peningkatan. Kalau belajar agama itu dalam rangka untuk bekerja itu. Tapi kan bukan begitu kita belajar agama. Kita mendidik anak-anak kita dengan bekal agama, kemudian belajar ke ulama supaya dia menjadi seorang alim, bisa membimbing umat, bisa mengarahkan umat, dakwah ilallah, menyeru manusia ke jalan Allah. Tujuan-tujuan mulia. Maka jangan kemudian merasa nanti pekerjaannya apa? Ya pekerjaannya itu dai. Pekerjaannya dai. Adapun nanti misalnya punya rezeki mengelola peternakan ayam, sekian ratus ribu ayam dikelola, itu sampingannya. Pekerjaan pokoknya dai. Mengelola peternakan udang, mengelola tambak sekian hektar ikan, itu sampingannya. Pekerjaan utamanya dai. Menyelamatkan manusia, bukan sekedar menyelamatkan manusia untuk bisa bekerja, untuk tidak lapar kelaparan, untuk bisa makan, bukan sekedar menyelamatkan itu. Menyelamatkan manusia nanti sampai di akhirat. Tujuan yang mulia. Dan sedikit sekali orang yang punya cita-cita anaknya seperti ini. Karena apa? Karena kalau jadi mubalik itu ya masa depannya suram. Tidak suram. Saya suram saja di Saudi tidak suram. Maka ini adalah kekhawatiran, bisikan-bisikan syaitan yang ingin menggelincirkan kita supaya anak-anak kita diarahkan menjauh dari agama. Menjauh dari agama. Ini makayidus syaitan. Tipu daya makar daripada syaitan. Maka berbahagialah orang tua di mana anaknya senang belajar agama, tafaqquh fiddin. Ini
yang pertama. Jadi bagaimana pesantren itu dijadikan sebagai pusat kaderisasi untuk melahirkan generasi-generasi yang alim, yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan generasi-generasi yang mentalnya lemah, menggantungkan hidupnya hanya pada selembar ijazah. Berbahaya. Nanti kalau nggak punya ijazah gimana nanti? Ya itu contohnya, yang punya ijazah saja sampai antri di departemen tenaga kerja. Maka sekali lagi, bagaimana resep kita agar anak-anak ini dekat dengan agama? Ya mulai sekarang dibiasakan. Yang paling baik resepnya adalah keteladanan dari orang tua. Keteladanan dari orang tua. Kalau anak masih sulit bangun untuk sholat subuh, mulai dari orang tua, sholat subuh dulu. Bila perlu sholat sebelum subuh, sholat tahajud, doakan anak. Di sepertiga akhir malam doakan dia. Doakan anak kita. Ketika azan subuh bangunkan dengan cara yang lembut. Nah, bangun. Sholat subuh, ayo bangun. Bangun, sholat subuh. Awalnya mungkin hanya sholat di rumah. Alhamdulillah. Kita pergi ke masjid, mungkin anak sholatnya di rumah. Alhamdulillah. Besok lusa, ajak anak kita ke pesantren. Besok lusa anak kita ajak ke majelis taklim. Terus dikondisikan. Jangan cuma memikirkan kita saja, datang majelis taklim sendiri, sholat subuh sendiri, tapi tetap terus. Karena memberi pelajaran dalam bentuk keteladanan itu lebih menimbulkan asar, pengaruh kepada anak. Sekarang bagaimana mungkin anak mau bangun sholat subuh sementara orang tuanya sendiri untuk bangun sholat subuh ketika matahari sudah mau muncul. Sholat subuhnya terlambat, selalu terlambat. Ya, ini pun akan memberi pengaruh kepada anak dan seisi rumah. Maka ketika kita menginginkan anak kita memang benar-benar dia senang dengan agama, tunjukkan kita sebagai orang tua. Berikan teladan mereka. Ketika mereka menonton acara-acara yang tidak benar, tunjukkan oleh kita. Kalau kita tidak senang dengan acara-acara seperti itu, kita pun tidak menonton. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, resep yang paling utama adalah keteladanan dari orang tua. Dengan sikap teladan itu sudah memberikan contoh yang terbaik. Kemudian masalah khawarij. Digambarkan oleh Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, tapi tidak melewati tenggorokan. Bahkan digambarkan mereka adalah orang-orang yang rajin sholat malamnya. Sampai ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma diutus ke negeri, ke sebuah desa Harura, di mana kaum Khawarij di situ berkumpul, komunitas Khawarij berkumpul. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan tentang keadaan fisik orang-orang Khawarij. Mereka mukanya pucat karena sering berjaga malam dan sholat malam.
Mereka badannya kurus-kurus karena sering berpuasa. Mereka jidatnya hitam karena banyak sujud. Itu gambaran orang Khawarij. Kenapa mereka sedemikian? Karena prinsip ibadahnya hanya dibangun di atas landasan al-khauf, rasa takut. Hanya semata-mata dilandasi oleh rasa takut. Tidak dilandasi dengan sikap roja, mengharap bahwasanya Allah pun memberikan ampunan, Allah pun memberikan maghfirah. Tapi orang Khawarij tidak. Sehingga keadaan fisik mereka sedemikian kurus pucat. Itu yang digambarkan. Orang-orang awam mungkin melihat, rajin sekali ibadahnya, kan begitu. Makanya sulit dipercaya kalau orang seperti itu kemudian dikatakan Khawarij pada zaman sekarang. Rajin ibadahnya, ngajari ngaji anak-anak, masa dikatakan Khawarij? Padahal mbahnya yang dulu lebih rajin dari yang sekarang. Cirinya adalah kesalahan yang pokok, khuruj ala Islam, memberontak kepada pemerintahan yang sah, mengkafirkan terhadap pemerintahan yang ada, pemerintahan yang sah. Bahkan yang tidak bersama mereka kafir. Ini Khawarij. Sikap takfir, mudah mengkafirkan orang lain, ini adalah ajaran pokok daripada Khawarij. Jadi bentuknya sekarang bermacam-macam. Model-model punya pemikiran-pemikiran takfiri, pemikiran mudah mengkafirkan orang lain ini. Di Indonesia pun banyak. Ada satu kelompok pengajian yang kalau masjidnya disinggahi terus dipel. Kenapa? Karena orang ini tidak pernah berbaiat kepada amirnya, maka ya kafir. Landasannya apa? Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kafir, najis. Maka masuk ke masjidnya, setelah orang ini keluar, anaknya ngaji, orang tuanya, ibu ayahnya belum. Dia nyuci pakaian, begitu mau hujan diambil oleh ibunya. Besok lusa pakaian itu dicuci lagi. Loh kenapa? Nah, orang tua saya belum baiat ke amir saya, najis, maka pakaiannya dicuci lagi. Tapi ketika orang tuanya, ayahnya, ibunya memberi uang 100.000 rupiah kepada dia, tidak dicuci. Ini menunjukkan apa? Begitulah dia cara memahami agama. Cara memahami agama seperti itu. Dia tidak mau sholat kalau imamnya bukan dari kelompoknya. Tidak mau. Bahkan dia lebih memilih untuk sholat sendiri. Nah terus bagaimana kalau dia haji? Gak pernah sholat di Masjidil Haram kalau begitu. Gak pernah sholat di Masjid Nabawi kalau begitu. Tapi kan tetap ikut sholat juga kan? Begitukah cara memahami agama? Tidak konsisten. Apa yang dia pahami menunjukkan amal perbuatan dia sendiri bertentangan satu dengan lainnya. Bagaimana mau beragama seperti itu? Menerima hadis tidak mau dari orang lain. Karena apa? Mangkul. Siapa yang berkata? Kalau bukan dari amirnya,
Tidak bisa. Meskipun sama-sama ini hadis Sahih Bukhari, mereka pun belajar Sahih Bukhari juga. Tapi penafsiran mereka memaknai satu hadis bukan atas bimbingan para ulama, tapi atas pemahaman kelompoknya sendiri. Kalau kita kan memahami ayat, memahami hadis, kan menafsirkan ayat, ini loh, menurut tafsir Ibnu Katsir, makna ayat ini begini. Ada rujukannya, ini tafsir Ibnu Katsir. Kan menyandarkan kepada ulama kan begitu. Ini loh hadis ini. Ini berdasarkan Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Misalnya ini seperti ini. Ini hadis Sahih Bukhari itu maksudnya hadis ini penjelasannya. Artinya kita menyandarkan kepada ulama. Tapi mereka tidak menyandarkan kepada isi pikiran daripada amirnya itu. Dan salah satu daripada pokok pikirannya itu mengkafirkan orang lain yang tidak berbaiat kepada amirnya. Ini pokok pikiran Khawarij. Meskipun namanya mungkin macam-macam, meskipun nama macam-macam, bisa berganti-ganti. Itu sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka inti pokoknya itu, kalau sudah ada yang berani menentang pemerintahan yang sah, hati-hati. Karena berikutnya akan melakukan pemberontakan. Ini yang dikatakan khuruj ala hukam, keluar dari pemerintahan yang sah. Akhirnya menjadi apa? Bugot, pemberontak. Sadar ataupun tidak sadar, pemikiran-pemikiran yang demikian itu masuk di kalangan sebagian kaum muslimin. Dalam Islam jelas tuntunannya mengkritik. Kalau kita ingin menyampaikan kritik kepada pemerintah, oleh Nabi dituntunkan, pegang tangan penguasa di tempat yang tersembunyi, empat mata. Jangan kemudian kalian menyampaikan nasihat kepada pemerintah itu di hadapan masyarakat, dipublikasikan. Ini tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegang tangan penguasa itu. Maksudnya apa? Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu yang entah itu nasihat, entah itu menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan kita kepada pemerintah, sampaikan dengan cara yang tersembunyi. Jangan sampai kemudian aib pemerintah itu disebarkan, dipublikasikan ke masyarakat. Jangankan aib pemerintah, aib pribadi saja dijaga oleh Islam. Betul kan begitu? Aib orang per orang, apakah boleh kita menceritakannya kepada orang lain? Aib bapak ini ceritakan, apakah boleh? Tidak boleh. Kenapa? Menjaga kehormatan bapak ini, karena dia juga adalah muslim. Nah, apalagi ini menyangkut aib pemerintah, yang kalau diceritakan kepada orang lain menjadi terbakar. Dan kalau sudah terbakar semangatnya, memang pemerintah ini zalim, ayo kita bergerak. Kalau sudah seperti itu, ini ciri pokok pemahaman Khawarij. Sadar atau tidak sadar? Dan sejarah terjadinya demonstrasi itu dilakukan oleh Abdullah bin Sabah. Dia berkeliling dari wilayah muslim ke wilayah muslim lainnya. Diceritakan oleh para ulama. Abdullah bin Sabah adalah seorang Yahudi yang lahir di kota Son'a, Yaman. Dia mengaku Islam, tapi sebenarnya dia adalah munafik. Zahirnya kelihatan nampak Islam. Dia datang ke Irak, datang ke Basra, datang ke Kufah, datang ke Syam, datang ke Mesir. Misinya sama, satu,
mengungkit aib cacat celah Khalifah Utsman bin Affan. Di antara cacat celah yang diprovokasikan kepada kaum muslimin di Kufah, di Basra, di Syam, di Irak, di Mesir, di antaranya diangkat kalau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu adalah penguasa yang mengumpulkan harta dari sesuatu yang tidak benar. Maknanya zaman sekarang apa? Korupsi. Ini terus diusung ke Basra, ke Kufah, ke Syam, ke Mesir, yang akhirnya masyarakat muslim Mesir terprovokasi. Maka datang kemudian ke Madinah, mengepung kediaman Utsman bin Affan. Mengepung ini artinya apa? Bahasa kita sekarang apa? Hah? Demonstrasi. Kan begitu? Sampai akhirnya demonstrasi itu chaos. Bahasa kita sekarang kan begitu. Chaos, terjadi kerusuhan, masuk mereka ke rumahnya, kediamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya Utsman ditikam dalam keadaan dia sedang membaca Al-Qur'an. Siapa yang menggerakkan? Siapa yang menggerakkan? Hah? Yahudi. Yahudi yang menggerakkan. Ini Yahudi. Coba perhatikan, di belakang setiap demonstrasi cara-cara Yahudi yang digunakan. Amerika sebagai teman Yahudi ya ketawa saja. Paling itu setelah kumpul bubar. Nggak ada apa-apanya kaum muslimin itu pakai buih di atas lautan. Ya, seperti itu. Maka ini sudah tidak Islami, sudah keluar dari tuntunan. Demonstrasi di jalanan, macet, ya kan? Coba bayangkan kalau seandainya waktu itu istri kita mau melahirkan terus macet. Memberi madarat kepada orang lain tidak? Memberi madarat. Padahal katanya Islam rahmatan lil alamin. Kok aktivitasnya kemudian mengganggu masyarakat? Yang lebih lucu lagi, boikot produk Amerika. Bikin selebarannya, diketik di atas Microsoft Word. Boikot produk Amerika. Coca-Cola, Kentucky, semua dicantumkan. Dia lupa tidak mencantumkan Microsoft Word-nya itu. Kan begitu. Orang-orang kan tak berpikir dia. Teriak kesana kemari, dia hanya sendiri mengamalkan, tidak mengamalkan apa yang dilakukannya. Allahul Musta'an. Sudah sedemikian keadaan memprihatinkan kaum muslimin, mengikuti cara-cara gaya-gaya Yahudi di dalam menyampaikan aspirasi. Kata Nabi SAW, kalau nasihatmu diterima, itulah yang menjadi tujuanmu. Kalau nasihatmu tidak diterima oleh pemerintah, berarti kamu sudah lepas tanggung jawabmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai tugas kita, ringan tidak jadi rakyat. Enak kan jadi rakyat seperti itu. Tidak kemudian, wah ini pemerintah zalim begini. Imam Ahmad bin Hanbal ketika fitnah harus mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal tidak, Al-Quran adalah kalamullah. Sampai akhirnya dipenjara, disiksa, dicambuk. Begitu datang sekelompok orang, ya Imam, kita punya masa, kita gerakan. Jangan sampai kalian melepaskan tangan kalian dari ketaatan kepada pemerintah. Wah, dalam posisi Imam Ahmad didolimi. Jangan kalian lepaskan ketaatan kepada pemerintah kalian.
Imam Ahmad memiliki sikap yang jauh ke depan. Karena apa? Mafsadatnya akan lebih besar, fitnahnya kepada kaum muslimin kembalinya. Contoh, di Aljazair. Di Aljazair, bagaimana tindakan militer akhirnya membabat habis kaum muslimin. Bahkan cerita teman-teman saya dari Aljazair, muslimah, laki-laki yang berlian, semua ketakutan, yang mensyiarkan, menzahirkan tentang sunnah-sunnah Nabi, semuanya ketakutan. Gara-gara fitnah ini tadi. Luar biasa fitnah. Di Mesir, fitnah dari Ikhwanul Muslimin dengan tulisan-tulisan Said Qutb yang menyerang pemerintah. Sampai akhirnya mereka siapa yang rugi? Siapa yang menjadi terkena fitnah? Kaum muslim. Maka ini adalah pemikiran-pemikiran takfir. Salah satu pokoknya seperti tadi saya sebutkan, khuruj minal hukam. Khuruj minal hukam, keluar dari pemerintahan yang sudah sah, melakukan perlawanan, melakukan pemberontakan, melakukan demonstrasi. Yang kedua, diantaranya mudah mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan kaum muslimin yang tidak segolongannya. Itu pokok-pokok Khawarij. Kemudian tentang sudah jam 9, tentang dasar agar sholat benar-benar khusyuk dan lain sebagainya. Ya, yang pertama mempelajari dulu, berilmu dulu tentang sholat yang khusyuk itu seperti apa. Karena prinsip kita beragama di dalam menjalankan ibadah ataupun menjalankan aktivitas yang lain, prinsip agama adalah al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu dasar sebelum seseorang berbicara ataupun beramal. Jadi dasar ilmu dulu. Kalau sholat kita ingin benar, sholat kita ingin khusyuk, pelajari dulu dasar-dasar ilmu. Bagaimana sholat sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Pelajari dulu. Dan mulai gerakannya, bacaannya. Kemudian apa yang mendukung kekhusyuan itu. Misalnya dalam sunnah, disunnahkan berwudu dari rumah. Kemudian berjalan dengan tenang ke masjid. Tidak istijal, tidak tergesa-gesa. Biasanya kan kalau sudah komat, langsung tergesa-gesa. Ini tidak dituntunkan dalam agama. Pelajari ilmunya dulu. Sampai kemudian nanti dia sholat 2 rakaat di masjid, duduk di situ menunggu imam datang. Bagaimana adabnya di dalam masjid? Itu adalah upaya agar sholat kita, ketika kita melaksanakan sholat, benar-benar dalam kesiapan mental, sehingga kemudian sholat yang kita lakukan menjadi khusyuk sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mulai mendidik anak untuk gemar agama? Apakah sejak balita? Ya, bahkan sejak di dalam janin dibiasakan bakal ibu ini sering berzikir, sering membaca Al-Quran. Itu pengaruhnya besar. Karena orang yang semakin banyak berzikir, banyak baca Al-Quran, hatinya akan tenang. Ketenangan ini akan berpengaruh kepada janin. Salah satu sebab anak-anak hiperaktif itu diantaranya karena banyaknya kecemasan-kecemasan dari ibu,
ketika janin dalam kandungan. Maka perlu ketenangan. Tapi jangan seperti sebagian kaum muslimin, kalau sedang hamil dibacakan surat Maryam. Nanti kalau putri keluarnya biar seperti Maryam. Bacakan surat Yusuf. Nanti kalau lahir ganteng seperti Nabi Yusuf. Ya. Tidak mau dibacakan surat Al-Baqarah. Padahal kan semua surat dibaca, karena itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada keyakinan jangan baca surat Al-Baqarah. Inilah malah menyalahi sunnah, menyalahi tuntunan agama. Kalau sudah ada ketentuan-ketentuan seperti itu. Jadi sejak mulai janin sudah dibiasakan untuk ibu ini senantiasa berpikir terus sampai anak itu balita dikenalkan. Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam salah satu kitabnya menyebutkan ketika anak sudah bisa mengucapkan, sudah bisa berkata-kata, kenalkan yang pertama kali adalah ucapan la ilaha illallah. Tanamkan itu. Dan proses-proses sebelumnya ada akikah, nasikah. Islam menuntunkan sampai kemudian anak ini tumbuh, belajar agama, bisa berinteraksi dengan teman-temannya dan seterusnya. Bagaimana cara mengalihkan anak yang sudah terlanjur gemar seperti tadi? Ya, yang pertama kita pahami dulu permasalahan anak. Permasalahan anak dipahami dulu, petaannya seperti apa, kenapa dia sampai senang seperti itu. Kemudian setelah tahu akar masalahnya, baru kemudian kita mengambil terapi, tindakan-tindakan untuk mengalihkan kegemaran yang tidak baik itu kepada sesuatu yang tentunya tidak bisa sekaligus, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara bertahap. Dekatkan dia dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik. Ajak dia ke pondok, ajak dia ke majelis taklim, terus begitu, sedikit demi sedikit. Sehingga dengan bekal keilmuan dari majelis taklim, dengan apa, mental dia semakin kuat, hati dia semakin baik, maka otomatis kegemaran dia yang salah itu pun sedikit demi sedikit akan ditinggalkan. Anak yang dibesarkan oleh nenek, bagaimana mendoakan? Apakah mendoakan orang tuanya? Tetap mendoakan orang tua, karena nenek ini pun nanti kan punya anak, yang mendoakan ya anaknya juga terus. Artinya doa itu tetap doa anak kepada orang tuanya, dan demikian juga orang tua kepada yang lebih tua, dan seterusnya seperti itu. Sehingga tetap doanya sebagaimana dituntunkan di dalam syariat, mendoakan orang tua dalam setiap kesempatan apapun, entah dalam safar, entah dalam keadaan di sepertiga akhir malam, doakan. Tidak bisa dengan lafaz bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia. Tidak mengapa mendoakan orang tua. Apakah kalau anak sudah besar kita masih wajib mengakikahinya? Ya, berdasarkan keumuman hadis, anak itu adalah tergadai. Maka kalau belum diakikahi boleh diakikahi setelah dewasa. Apakah kita boleh mengakikahi diri kita sendiri dan kedua orang tua? Ya, dipastikan dulu kalau kita memang belum diakikahi.
Intinya boleh kita mengakikah. Demikian. Ada satu lagi. Satu pertanyaan. Dan kata saya disebutkan mantasya para biqaumin awal biqaumin. Iya. Lalu tanya seseorang bilang kita misalnya kelakuannya seperti Yahudi dalam kalau kita kalau pakaiannya macam-macam apa komunikasinya biarkan tidak disalahkan untuk tidak disalahkan biarkan karena itu adalah hal yang bermaksud. Terkait masalah seperti itu, kalau memang sebagian para ulama ketika kita ada orang meninggalkan sholat, memang itu sebagian ulama menyatakan kita tidak mensolatkannya karena itu tadi memberikan pelajaran kepada orang-orang yang meninggalkan kewajiban dia sebagai seorang muslim. Sebagian ulama lagi menyatakan dia sudah kafir meninggalkan salatnya karena meninggalkan salat sehingga tidak perlu disalatkan. Jadi dalam hal terkait masalah hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, tidak hanya dalam masalah yang seperti itu. Banyak kasus-kasus yang itu menjadi ciri khas Yahudi, itu banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Contohnya apa? Orang Yahudi memanjangkan kumis dan menghabisi jenggotnya. Itu terkena juga dalam hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ya, selisihilah oleh kalian orang-orang Yahudi, di mana mereka memangkas habis janggutnya, kemudian membiarkan kumisnya. Selisihi mereka, kita mencukur kumisnya dan memanjangkan janggutnya. Nanti kalau jenggot itu serang, kelihatannya seperti teroris begitu. Ya itu tergantung sikap pembawaan kita, kan begitu. Kalau ketika kita sudah melihat syiar lihyahnya, kita misalnya pakai gamis berpakaian Islami, kemudian ada orang mengatakan seperti itu, ya tergantung kitanya. Begitu ada orang mengatakan seperti itu, datangi oleh kita, beri salam kepada dia, assalamualaikum, Pak Ahmad kemarin mengatakan seperti ini. Tidak perlu disentuh dulu, nggak perlu dikoreksi dulu. Cukup kita memberi salam dan mengantarkan 1-2 kilo jeruk manis kepada Pak Ahmad ini. Anggap saja kita tidak tahu kalau Pak Ahmad menjelek-jelekan kita. Misalnya seperti ini. Ini ada oleh-oleh sedikit, Pak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, diberkahi. Sudah, cukup itu saja. Saya yakin orang yang mengatakan, yang menjelek-jelekan jenggot kita, menjelek-jelekan apa yang ada pada diri kita, akan berpikir, kemarin saya bilang begini, kok sekarang baik lah. Ternyata tak betul apa yang saya katakan kemarin. Cukup dengan perilaku, cukup dengan tindakan kita. Tidak perlu banyak bicara. Banyak bicara malah terjatuh kepada debat nanti. Cukup dengan amalia saja. Ketemu papasan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat-sehat. Dari mana ini? Beri senyum. Jangan angkat enteng senyum itu. Begitu terus. Ketika ada kerja bakti di kampung, tunjukkan kita yang paling duluan. Oh, Masya Allah, Mas yang berjenggot itu luar biasa. Ketika ronda malam, tunjukkan kita yang paling awal. Sehingga benar-benar orang memberi citra kepada kita terhapus.
kita masak sesuatu kanan kiri, asapnya kemana-mana. Perbanyak kuahnya, kata Nabi SAW kepada Abu Dhar, perbanyak kuahnya. Kemudian berikan ke tetangga kanan kiri. Otomatis image yang tadinya negatif akan berubah dengan sendirinya, tanpa kita harus mengeluarkan pernyataan ini dan itu. Cukup dengan amal perbuatan. Satu kesempatan ketika ngobrol-ngobrol baru mungkin kita bisa menyampaikan dengan leluasa. Masya Allah, orang akan menilai dari akhlak perbuatan kita. Masya Allah ya, bapak itu jenggotnya lebat, kelihatannya sangat, tapi subhanallah hatinya selembut salju. Karena perilaku perbuatan yang kita tampilkan ke masyarakat itu memang lain. Jangan kita sudah kelihatan nampak sangat, sikapnya juga sangat juga. Diberi salam oleh orang lain, assalamualaikum, pakai salam. Ini bahaya seperti ini. Berikan senyum. Senyum itu sekarang sudah jadi komoditas. Kalau kita masuk kemana-mana, kan biasanya dijaga satpam, ya kan? Sekarang kan penampilan satpam saja familiar kan? Tidak, di sini ada belapi, di sini ada pentungan, kan nggak begitu kan? Bukakan pintu, senyum dulu kan, jangan ditampilkan. Jangan. Sekarang satpam dirubah image-nya. Senyum dulu yang ditampilkan. Ada yang bisa saya bantu? Nah, kan begitu. Itu sebenarnya sudah kita kaum muslimin yang taklim ini lebih harus lagi untuk mengamalkan yang seperti itu. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jangan kau anggap remeh, walaupun itu hanyalah senyum yang wajah yang berseri-seri ditampilkan di hadapan saudaramu. Berikan. Sehingga dengan demikian image yang negatif itu akan terhapus dengan sendirinya biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan taklim pagi dan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan, penyampaian yang menjadikan hati Bapak, Ibu, hadirin sekalian terluka, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Karena bagaimanapun juga saya adalah manusia, makhluk yang lemah, yang memiliki keterbatasan dan memiliki kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب.